Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang fadilah daripada kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi Al-Kabir yang dikenal dengan nama kitab Fathul Malikil Majid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi. Di dalam halaman ke-6 dari bab Al-Babul Awal fi Zikri Ba'di Khawasil Basmalati wa Manafi'iha. Bab pertama di dalam menjelaskan sebagian dari rahasia dan khasiat daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim dan beberapa manfaat membaca dan menulisnya. Pada halaman ke-6, wa min khawasiha, termasuk di antara khawas, rahasia, khasiat, dan manfaat daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim, annaman qara'aha, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim indan naumi, ketika dia hendak tidur. Ketika dia hendak tidur, jadi sebelum tidur dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak ihda wa isrina marratan, yaitu dibaca sebanyak 21 kali. Maka aminahullahu fi tilkal lailah minasyaiton wa minas sariqati wa minal mautil fujaati wa yadfa'u anhu kulla bala'in. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka Allah akan membuat orang yang membacanya tadi itu pada malam itu aman dari gangguan setan, aman dari kecurian, aman dari mati mendadak, dan Allah akan menolak bala terhadap orang yang sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang yang sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim, oleh Allah akan diberikan malaikat yang menjaga dirinya, menjaga rumahnya, menjaga sekitarnya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, hendaklah kita ketika kita tidur, kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21. Karena dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, secara otomatis kita itu oleh Allah akan diberi perlindungan, sehingga Allah mengutus malaikat untuk menjaga dirinya dan rumahnya. Sehingga ketika kita sudah melakukan itu, insya Allah kita aman dari semua yang saya sebutkan tadi, termasuk aman dari pencurian. Alangkah kuatnya ketika sudah Allah yang melindungi. Andai kata hanya penjaga yang melindungi, maka bisa saja orang yang melindungi itu akan tertidur. Tapi jika Allah sudah mengutus malaikat, maka tidak mungkin kita akan celaka, atau tidak mungkin kita akan kecurian, karena ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat pemirsa, namun perlu diingat, pada akhir-akhir ini ketika orang hendak tidur itu biasanya masih bermain HP, hingga ketika tertidur dia yang terakhir adalah memegang HP. Jadi cara ini hanya efektif ketika sahabat-sahabat sekalian hendak tidur dan setelah membaca Bismillah 21 kali ini, dia sudah tidak bermain atau sibuk dengan sesuatu yang lain. Lakukan cara ini dan setelah itu jangan sampai kita sibuk dengan yang lain,
kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa idza quri'at fi wajhi zalimin khamsina marratan adzallahu Allahu. Ketika bismillahirrahmanirrahim ini dibaca sebanyak 50 kali di hadapan orang yang zalim atau orang yang menzalimi kita, maka adzallahu Allahu, Allah akan menghinakan orang yang zalim tadi. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mempunyai musuh dan musuh tadi sering menzalimi kita dan kita tidak mampu menolak kezalimannya atau kita takut untuk melawannya, maka hendaklah lakukan cara ini, yaitu dengan cara membacakan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 50 kali di hadapannya. Andai kata kita tidak bisa membaca di hadapannya secara langsung, maka hendaklah kita membaca dan kita menghadap ke arah rumahnya. Umpama rumahnya di arah timur, maka kita hendaklah menghadap ke arah timur. Ketika rumahnya ada di utara, maka bacakan bismillahirrahmanirrahim dan kita menghadap rumah orang yang menzalimi kita. Maka jika ini dilakukan secara terus-menerus, insya Allah tanpa kita membalas orang tersebut, maka Allah akan menghinakan orang tersebut atau Allah akan mencelakakan orang yang sudah menzalimi kita. Maka janganlah kita melawan secara zahir karena akan berakibat fatal. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita dizalimi oleh orang lain, maka kita memaafkan orang tersebut. Namun ketika kita sudah mengalah, namun orang tersebut masih menzalimi kita, dan ketika kita biarkan itu bahaya, maka lakukanlah cara ini, yaitu dengan cara membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 50 kali di hadapan orang tersebut, atau kita menghadap ke arah rumahnya. Itulah cara terbaik untuk mengalahkan orang-orang yang zalim. Selanjutnya, fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim. Wa ma quri'at ala ayyi waja'in kana mi'ata marratin muddata salasati ayyamin illa zala dhalikal waja' biiznillahi ta'ala. Ketika kita membacakan bismillahirrahmanirrahim kepada orang yang sakit atau kepada anggota badan kita yang sakit, dan sakit apapun itu sebanyak 100 kali, dan itu dilakukan terapi sebanyak 3 hari, maka Allah akan menghilangkan penyakit tersebut atau Allah akan menghilangkan rasa sakit tersebut biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara ini adalah cara untuk mengobati orang yang lagi sakit. Maka bacakan bismillahirrahmanirrahim kepada orang yang sakit tadi sebanyak 100 kali bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan itu dilakukan secara terus-menerus selama 3 hari. 3 hari tidak boleh tidak boleh diloncati, artinya harus berturut-turut. Misalkan hari Sabtu, Ahad, Senin, itu secara terus-menerus. Tidak boleh dijedah oleh 1 hari pun yang tidak dibaca. Dan cara ini juga bisa dilakukan ketika sahabat-sahabat sekalian mau mengobati orang lain yang lagi sakit. Maka dengan cara ini, insya Allah sahabat-sahabat sekalian tidak perlu datang ke dokter. Insya Allah dengan cara ini, jika sahabat sakit maka akan sembuh. Jika sahabat mengobati orang lain,
maka orang lain yang diobati insya Allah akan sembuh. Sahabat-sahabat pemirsa, cara lain adalah dengan cara membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditiupkan kepada air. Membacanya tetap sebanyak 100 kali, kemudian ditiupkan kepada air, kemudian airnya diminumkan dan airnya dioleskan kepada anggota badan yang sakit. Dan itu pun juga dilakukan secara terus-menerus selama 3 hari. Ingat, tidak boleh dijedah, artinya 3 hari secara berturut-turut. Misalkan hari Ahad, Senin, Selasa, sampai hari Selasa. Demikian di hari-hari yang lain, artinya tidak boleh dijedah, umpamanya sekarang baca, besoknya tidak, besoknya baca lagi, tidak. Ini secara terus-menerus, jadi 3 hari itu berturut-turut. Sahabat-sahabat pemirsa, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan gunakan untuk menjelakai orang lain. Gunakanlah dengan cara yang bijak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.